Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Eka Dewi Soleha, staf kurikulum SMA Negeri 1 Kayan. Di sini Bu Eka mewakili kurikulum untuk menjelaskan apa itu kurikulum. Dari bahasa Inggris yaitu kata kurikulum yang berarti rencana. Menurut Kamus Webster, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah dalam menyelesaikan studinya. Nomor 20 tahun 2003 bisa diartikan seperangkat rencana dan pengaturan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di Indonesia ada beberapa perubahan kurikulum. Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 13, di mana perubahan dari kurikulum 2006 KTSP. Di sini kita sajikan perbedaan kurikulum 2006 KTSP dan kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13. Yang jelas di kurikulum 2006 jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran kurikulum 2013. Dan yang paling berbeda adalah di standar proses, di mana di kurikulum 2013 ada pendekatan ilmiah atau saintifik, di mana dalam proses pembelajaran menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Perbedaan kurikulum 2006 dengan 2013 yaitu di mana TIK di kurikulum 2006 itu sebagai mata pelajaran, sedangkan di kurikulum 2013 bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk kurikulum 2006 penjurusan dimulai dari kelas 11, sedangkan untuk kurikulum 2013 penjurusan dimulai dari kelas 10. Kalian masih ingat kan? Sewaktu pendaftaran PPDB diminta langsung memilih jurusan. Di struktur kurikulum K13 ada perbedaan dalam hal mata pelajaran, dikelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, kelompok peminatan, dan kelompok lintas minat, di mana kelompok A terdiri dari mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk jurusan MIPA maupun IPS, untuk kelompok mata pelajaran A sama. Dan untuk kelompok B, mata pelajarannya terdiri dari seni budaya, prakarya, penjas, dan bahasa Jawa. Di sini untuk jurusan
MIPA dan IPS juga memiliki mapel yang sama. Yang berbeda adalah di kelompok peminatan. Untuk kelompok peminatan MIPA, ada mapel peminatan matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia peminatan. Begitu IPS adalah mata pelajaran yang identik dengan jurusan IPS, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kelompok lintas minat di sini adalah dari jurusan MIPA yang berbeda. Maksudnya, anak MIPA bisa mengambil atau memilih mata pelajaran jurusan lain seperti IPS atau bahasa. Begitupun kelompok IPS bisa mengambil mapel pilihan yang ada di kelompok MIPA maupun bahasa. Nah, apakah peminatan yang kalian pilih sudah tepat? Lika punya video berikut ini. Setiap orang yang lahir di dunia ini dilahirkan dengan jenius, tapi jeniusnya beda-beda. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar ekonomi, ada pula yang pintar nyanyi, dan ada juga yang pintar olahraga. Tapi kenyataannya sekarang masih ada kok orang yang beranggapan bahwa anak IPA adalah murid yang paling top di SMA, murid yang terpilih, paling pintar, paling cerdas, dan IQ-nya paling tinggi. Tak sedikit pula yang beranggapan bahwa anak IPS merupakan murid buangan, bebal pola pikirnya, tak punya masa depan, cuma mongkap, ikatan belajar santai, dan urakan. Tentu itu tidak lepas dari hasil pola didikan Indonesia saat ini. Saat kita masih TK atau SD, berapa banyak sih di antara kita yang berintip sebenarnya tentang aliran sungai atau jalan yang membelah sawah di bawahnya. Hampir semua anak Indonesia yang pernah sekolah pernah menggambarnya. Padahal tidak semua anak Indonesia hidup di dekat area persawahan. Entah mengapa kita merasa wajib untuk menggambar gunung maupun sawah. Mungkin itu secara tidak langsung siswa dilatih untuk merasa malu saat ingin melakukan hal yang berbeda dari teman-temannya. Sedangkan untuk anak yang berbeda, siap deh kena cap nakal, bandel, dan mungkin melawan guru. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, entah suatu barang ataupun suatu sistem pasti akan berubah menjadi lebih baik. Contohnya nih, ini telepon model terbaru saat ini, dan ini telepon saat pertama kali ditemukan. Ini komputer zaman sekarang, dan ini komputer saat pertama kali ditemukan. Beda banget kan? Dan yang terakhir, ini adalah sekolah zaman sekarang, dan ini adalah sekolah pada tahun 1937. Coba deh, apa bedanya? Ulangan dan ujian akan selalu didewakan, di mana siswa akan mati-matian berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, dan nasib mereka akan ditentukan oleh soal pilihan ganda dan angka. Dan hasilnya apa? Siswa justru banyak stres karena takut gagal. Dan jika gagal, kita tidak diajarkan untuk belajar dari kegagalan. Padahal orang yang sukses itu harus belajar dari kegagalan. Ya enggak sih? Sekolah dan orang tua sering kali lupa bahwa hasil bukanlah segalanya. Namun yang terpenting adalah proses belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Bayangkan setiap orang yang sakit diberi obat yang sama. Emang bakal sembuh? Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kepintaran yang berbeda pula. Dan sistem pendidikan memberi mereka obat yang sama. Oke deh, mungkin masalah ini adalah masalah yang cukup kompleks karena butuh peran dari banyak pihak. Namun mungkin salah satu solusi simpelnya adalah pemerintah bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Dengan demikian, peminat menjadi guru akan meningkat, dan rasio guru dan murid tidak akan berbanding jauh. Dengan pengajar yang lebih dekat dan personal, maka kebutuhan dan kemampuan siswa bisa lebih terfokus. Jika siswa berprestasi, maka akan membanggakan negara kita juga kan? Masyarakat juga akan semakin meningkat. Ada beberapa penilaian dalam kalian nanti sekolah, yaitu ada
PAS, PHB, pemilihan harian, dan PAT. Untuk yang keseharian, kalian bisa mengikuti pemilihan harian, kemudian tengah semester ada penilaian harian bersama, akhir semester ada penilaian akhir semester, dan untuk semester 2 kalian bisa mengikuti penilaian akhir tahun. Nah, di sini ada yang harus kalian perhatikan yaitu KKM. KKM di sini adalah kriteria ketuntasan minimal di mana setiap kalian melakukan penilaian, hasil yang diperoleh batasnya adalah 72, di mana kelas 10 sampai kelas 12 nilainya sama. Jika kalian memperoleh nilai kurang dari 72, maka harus mengikuti remedial sampai tuntas. Kalian sudah tahu KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian peroleh dalam setiap penilaian harian. Kali ini Bu Eka akan menjelaskan tentang PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Istilah pembelajaran jarak jauh itu mulai terkenal setelah adanya virus corona, di mana virus corona yang lebih kita kenal dengan COVID-19 benar-benar hampir melumpuhkan semua lini termasuk di bidang pendidikan. Hal inilah yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar melalui sistem daring sejak tanggal 16 Maret 2020. KBM dialihkan secara mandiri di rumah, yaitu belajar dari rumah, masing-masing dengan model pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau kita kenal dengan KBM daring. Nah, dua istilah itu apa? Ada daring, ada luring. Daring atau online, luring atau offline. Apa sih daring itu? Pada umumnya, pengertian daring atau online menyatakan konektivitas atau dalam penggunaan yang biasa menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau World Wide Web menggunakan perangkat tertentu seperti komputer, gadget, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran yang sebelumnya, sebelum masa pandemi, kita lebih sering kita gunakan istilah luring atau offline, yaitu lawan kata dari daring atau online yang biasa menyatakan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan internet atau World Wide Web. Setelah adanya work from home atau WFH dan school from home, banyak sekali orang tua yang merasa banyak keluhan karena pembelajaran berpindah dari sekolah ke rumah. Akhirnya orang tua ikut berperan belajar bersama dengan anak. Ini ada banyak sekali curhatan para emak-emak. Nah, kalau misalkan sekolah tidak mau merubah bagaimana cara belajar, maka akan tertinggal karena menyongsong kenormalan baru, kita harus berubah pola pikirnya dari yang mungkin anti gadget jadi senang dengan gadget. Ki Hajar Dewantara punya 3 sentra pendidikan yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena setiap orang menjadi guru di setiap rumah menjadi sekolah. Jadi kita bisa belajar dari rumah, sekolah, maupun masyarakat yang bisa membuat kita menjadi manusia yang cerdas. Ada 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Jadi dengan adanya ini, internet, kita bisa mengakses YouTube, bisa mengakses sosial media, terjadi pergeseran pendidikan, learning to do,
learning to be, learning to live together. Kita bisa tahu dengan mengakses internet, kita bisa mengerjakan apapun dengan mengakses YouTube, kita bisa belajar menjadi sesuatu, dan kita bisa belajar bersama dengan sosial media. Anak sekarang harus memiliki nalar dan keterampilan abad 21, yaitu berpikir dalam kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Keterampilan abad 21 bisa berpikir secara HOTS, mencipta, mengevaluasi, dan menganalisa. Tantangan revolusi industri 4.0 nanti ke depannya 65% siswa yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar akan bekerja pada bidang yang hari ini mungkin belum tercipta. Jadi mungkin suatu saat dokter akan hilang, suatu saat kasir di supermarket juga akan hilang tergantikan dengan robot, dan banyak sekali pekerjaan yang akan hilang karena adanya revolusi industri ini. Oleh karena itu, sekolah atau pendidikan dituntut untuk melakukan digitalisasi pendidikan, di antaranya merubah pola yang dulu pembelajaran secara luring berubah menjadi daring, dan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan di antaranya yaitu LMS, dan yang paling terkenal saat ini yaitu kita bisa menggunakan G Suite yang menawarkan di antaranya ada Google Classroom dan paketnya, ada Google Drive, Doc, Spreadsheet, Gmail, dan lain-lain. Ada juga yang tidak kalah terkenal yang sekarang ini yaitu Office 365. Keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan, baik itu Google Classroom maupun Microsoft Teams. Sama-sama dalam menggunakan aplikasi ini, masing-masing dari kita harus memiliki akun. Untuk G Suite atau pemakaian Google Classroom, kita harus mempunyai email Gmail, sedangkan untuk Office 365 sendiri kita juga harus mendaftarkan akun, bisa dari akun sekolah ataupun dari yang lainnya. Nah, nanti setelah ini kalian akan diberikan akun oleh sekolah yang nantinya kalian bisa melakukan pembelajaran secara daring dari rumah. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sosialisasikan bagaimana penggunaannya. Adalah salah satu tampilan dari Microsoft Teams yang akan kita gunakan nanti dalam pembelajaran daring. Nanti kalian semua akan masuk ke dalam mapel kelas, dalam kelas-kelas sesuai kelas kalian, dan di dalamnya nanti ada mapel yang akan kalian peroleh di semua jurusan masing-masing. Oke, terima kasih. Ada sebuah hadis, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu, oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau sekarang eranya teknologi, kita harus mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan zamannya, yaitu menggunakan teknologi. Terima kasih dari kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.